Meruginya para pengusaha sapi di Kupang saat pertama kali mengirimkan sapi menggunakan kapal ternak yang disediakan Presiden hingga berdampak pada penolakan menggunakan kapal tersebut, membuat para pengusaha sapi mengajukan dua pilihan sebagai jalan keluar agar mereka tidak menderita kerugian lagi saat menggunakan kapal ternak tersebut. Setelah menolak menggunakan jasa kapal ternak Camara Nusantara I yang disediakan secara subsidi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengangkut ratusan ekor sapi ke Jakarta guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional pada beberapa waktu lalu, kapal ternak tersebut akhirnya harus kembali ke Jakarta tanpa mengangkut seekor sapi pun. Penolakan para pengusaha ternak untuk menggunakan jasa kapal ternak ini karena saat pertama kali mengangkut sekitar 500 ekor sapi ke Jakarta, para pengusaha sapi di Kabupaten Kupang menderita kerugian akibat berat badan sapi mengalami penyusutan hingga 15%. Para pengusaha sapi di Kabupaten Kupang kemudian mengusulkan dua opsi sebagai jalan keluar agar mereka dapat mengangkut sapi menggunakan kapal ternak yang disediakan Presiden dan tidak menderita kerugian. Jadi poinnya ialah kami siap isi ini kapal, asal harus kesepakatan tentang harga dan perlakuan atau perlakuan terhadap sapi di tempat tujuan. Ada dua pola boleh harga di sana kita kesepakatan siapa yang mengatur itu kita minta kalau dijual dengan 39 atau 40.000 per kilo. Itu satu pola yang lain lagi supaya kita pun sapi kita urus sendiri tapi kita bayar jasa kapal begitu kita sewa kapal seperti kapal dagang dong Itu lebih bagus kalau pola itu yang dipakai tiap 10 hari kapal bodak kita bisa isi 600 bisa. Kan kita harus tuju pengusaha ini. Opsi pertama, yakni pengusaha penerima ternak sapi di Jakarta harus bersedia menyiapkan pakan ternak sehingga ratusan ekor sapi begitu tiba di Jakarta dapat terus makan dan minum sehingga tidak terjadi penyusutan berat badan dan harus memperbaiki kesepakatan harga jual. Opsi kedua, para peternak bersedia menyewa jasa kapal ternak dan mereka sendiri langsung mengantar dan mengurus sapi begitu tiba di Jakarta sehingga dapat menghindari resiko kerugian. Para pengusaha juga mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kedua opsi yang diusulkan ini. Bila tidak, para pengusaha tetap mengekspor sapi ke Jakarta namun tidak menggunakan jasa kapal Camara Nusantara I yang telah disediakan pemerintah. Dan loyal. Alex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melonjaknya harga daging sapi hingga munculnya penolakan pengusaha sapi NTT untuk mengirimkan ternak mereka menggunakan kapal ternak yang disediakan Presiden secara subsidi mendapat tanggapan serius dari pengamat ekonomi. Pemerintah dihimbau untuk mengubah konsep rancangan yang lebih matang guna menguntungkan semua pihak. Melonjaknya harga daging sapi di pasaran sejak seminggu terakhir yang mencapai lebih dari Rp120.000 ternyata tidak menguntungkan para pedagang sapi di NTT yang menjual sapinya ke Jakarta menggunakan jasa kapal pengangkut ternak yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Para pedagang sapi justru menderita kerugian saat mengangkut sapi mereka menggunakan kapal ternak Camara Nusantara I lantaran berat badan sapi mengalami penyusutan hingga 15%. Para pedagang asal Kabupaten Kupang pun kemudian menolak mengirimkan sapi mereka menggunakan kapal bersubsidi tersebut. Hal ini kemudian mendapat tanggapan serius dari pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira Kupang. Kerjasama yang telah dilakukan pemerintah NTT dan pemerintah DKI Jakarta perlu didesain lebih matang sehingga dapat menguntungkan semua pihak.
Saya kira perlu suatu solusi antara pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah Republik Indonesia ini dalam kaitan dengan upaya grand design untuk pengadaan ternak sapi sampai dengan pengolahan dagingnya. Jadi orang-orang NTT, para petani di NTT itu tidak lagi menjual sapinya hidup, tetapi kalau bisa melalui suatu proses pengolahan daging sapi. Jadi yang dijual itu bukan sapi hidup, tapi daging sapi olahan, sapi beku, yang pada kurun waktu tertentu itu sampai di Jakarta dalam keadaan segar dan bisa menjadi rebutan karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging sapi NTT itu dagingnya gurih, enak dibandingkan dengan daging sapi dari provinsi lain di Indonesia. Itu konteks nasional. Jadi saya kira perlu satu langkah perencanaan pengadaan ternak sapi sampai dengan pengolahan hasilnya, sehingga NTT tidak saja terkenal sebagai gudang ternak gitu, tapi juga terkenal sebagai pemasok daging sapi yang berkualitas untuk kebutuhan kota-kota besar lain di Indonesia. Solusi ini merupakan upaya sehingga para pedagang sapi di NTT tidak lagi menjual sapi keluar NTT, tapi juga menjual daging sapi segar ke kota-kota besar Jakarta. Dengan langkah solusi ini, semua pihak yang terkait di dalamnya, terutama para pedagang sapi di NTT maupun di Jakarta, akan sama-sama mendapat keuntungan. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saudara, memperingati Hari Ulang Tahun Imigrasi ke-66 pada hari Selasa ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang menggelar kegiatan sosial berupa donor darah. Kegiatan ini guna membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Puluhan pegawai kantor imigrasi kelas 1 Kupang mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Imigrasi ke-66 Selasa hari ini. Sebelum mendonorkan darah, satu persatu pegawai mengantre di loket petugas medis untuk memeriksakan diri sebagai syarat untuk mendonorkan darah. Kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Imigrasi ke-66 ini bertemakan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian yang berkepastian. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian seluruh pegawai imigrasi kelas 1 Kupang terhadap sesama yang membutuhkan transfusi darah. Di NTT mengadakan donor darah adalah sebagai bentuk dari pengabdian, sebagian dari pengabdian dari imigrasi khusus di NTT. Kami memberikan setetes darah untuk kepentingan kemaslahatan semua masyarakat. Di samping pengabdian yang lain, misalnya pemberian pemberian paspor, izin tinggal kunjungan, izin tinggal wisata, dan semua visa-visa yang diberikan kepada orang asing. Bakti sosial donor darah ini juga sebagai bentuk pengabdian seluruh pegawai imigrasi terhadap masyarakat yang telah mendukung keberadaan kantor imigrasi dalam berperan di bidangnya. Dengan semangat Hari Ulang Tahun Imigrasi ke-66, para aparatur imigrasi kelas 1 Kupang semakin bertekad menjalankan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab yang telah dilaksanakan adalah semakin memperketatnya pengurusan paspor bagi seluruh masyarakat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Puluhan balita di Kabupaten Malaka menderita gizi buruk. Nantikan beritanya setelah jeda berikut.